eh, bobot seperti ini. Bahwa untuk kehadiran, saya rasa teman-teman kalau di kelas saya bisa hadir semua, ya kan? Bukan hal yang sulit. Semoga teman-teman sehat sampai nanti pertemuan 14, jadi selalu bisa hadir di pertemuan online, atau tidak menyakitkan lah untuk datang ke kelas saya. Oke, kemudian poin kedua yang cukup besar lainnya adalah sikap dan partisipasi belajar. Nah, ini ingin saya kasih bobot lebih besar dibanding ketentuan atau di mata kuliah sebelumnya, karena sekarang dosen diberikan range yang cukup besar nih untuk menentukan kira-kira seberapa besar sih porsi dari sikap yang tadi cuma dikasih kecil banget, sekarang mau saya ini lumayan nih. Ya. Apa yang saya nilai di sini? Nah, tadi saya sebenarnya berharap teman-teman on cam, ya, itu akan jadi penting sih, ya. Nah, tapi saya berharap teman-teman bisa menunjukkan sikap dan partisipasi belajar yang bagus. Setidaknya ngasih sinyal positif ke saya. Oh, kayaknya Radit bener ini. Gitu. Nggak tahu dengerin apa enggak. Bisa jadi layarnya ke komputer, tapi di layarnya YouTube. Kan bisa aja, ya kan? Ya nggak, Dit? Nah, mudah. Hal seperti itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang sulit menurut saya. Tapi setidaknya ngasih sinyal positif ke saya. Oke? Teman-teman lagi berusaha untuk memahami. Pun saya ngomongnya ngaco kemana-mana. Oke, sebenarnya on cam kalau bisa juga kata ya ini saya kalau bisa jangan cuma jidat doang. Kadang-kadang teman-teman seringnya saya bisa ngeliat nih on cam tapi cuma kelihatan rambutnya yang spike doang kadang-kadang gitu ya. Wah, rambutnya keren banget nih ya, spike gitu kan ya, jabrik-jabrik, tapi saya nggak bisa ngeliat teman-teman. Oke, meskipun sepanjang kelas mungkin saya nggak bisa ngeliat tampang ya, karena saya ngelihatnya cuma slide gitu ya, tapi itu mungkin sinyal positif lah, sesekali aja mungkin pas kita ngobrol. Oke, terus pertanyaan juga nanti akan saya kasih parameter tertentu untuk menjadi tambahan parameter saya untuk menilai kemampuan teman-teman dalam belajar. Oke, kemudian ada ujian harian, quiz, review test. Oke, saya berencana untuk memberikan post test di setiap pertemuan, kecuali pertemuan pertama dan pertemuan menjelang UTS. Jadi pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 itu akan selalu ada post test. Dan di pertemuan 3 itu adalah kuis, misalnya bukan kuis, review test, ya bobotnya sama. Hanya saja di pertemuan ketiga itu akan mengcover apa yang kita bahas pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Oke. Dan di pertemuan ke-6 itu akan mengcover pertemuan keempat, kelima, ke-6. Berbeda dengan post test yang lainnya. Misalnya post test pertemuan 2 ya nanti yang dibahas ya pertemuan 2 aja. Proses pertemuan 4 ya hanya pertemuan 4 aja. Tapi khusus untuk review tes di pertemuan 3 dan pertemuan 6 itu cakupannya lebih besar. Oke. Terakhir ada penugasan berupa kelompok. Saya akan minta teman-teman untuk mempresentasikan sesuatu. Oke, nanti akan kita obrolin setelah slide ini. Oke, sampai sini ada mau ditanya teman-teman? Nggak ada? Oke. Jadi UTS teman-teman bisa tahu nilainya setelah UTS gitu ya. UAS pun teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman berapa di UAS. Untuk kehadiran, untuk kehadiran teman-teman bisa tahu ya dapat semuanya lah ya, 100% lah ini ya. Dan juga review test teman-teman sudah tahu setelah mengerjakan. Nah, untuk porsi ini dan ini artinya sebesar 24 poin ya, ini hanya saya dan Tuhan yang tahu. Oke, ini ranah saya. Ini yang akan saya gunakan untuk menentukan dari sisi subjektif. Karena teman-teman nggak akan tahu nih berapa saya menilai sikap teman-teman, partisipasi belajar, sampai nanti akhir keluar hasilnya A semua mungkin, atau ada -1, sisanya A semua. Nah, ngomongnya enak-enak aja ya. Oke, jadi yang lain itu adalah teman-teman bisa menakar posisi teman-teman udah ada di mana. Sedangkan yang 24 poin itu punya saya. Oke, saya yang megang. Saya akan menentukan secara subjektif. Oke? Lihat sampai sini ada yang mau diobrolin dulu? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Bagaimana soal materi? Oke, materi ya ketentuan, peraturan, karena kita ngomongin PPN ya pajak ya pasti ngomongin peraturan. Ya. Susah baca peraturan, maka saya berharap teman-teman belajar dari buku. Seperti biasa, PowerPoint saya tidak bisa diandalkan, gitu ya, karena PowerPoint saya mungkin isinya gambar doang.
Jadi teman-teman mungkin nggak bisa banyak baca dari slide saya, meskipun di kelas sebelumnya ada yang minta PowerPoint yang bisa dibaca sebagai rujukan. Nanti saya punya materi PowerPoint dari kelas saya di kampus lain yang sempat saya jadikan acuan, tapi saya tidak berharap banyak dari slide itu, karena mungkin harus saya sesuaikan, karena itu beberapa tahun yang lalu. Saya akan ambil beberapa aja dari situ. Oke, siap. Tapi untuk buku, ini untuk acuan untuk buku KPM. Bukunya Ponton sudah diajarin dari beliau, ini udah ngajar dari zaman saya D3 ya, almarhum saat ini. Tokopedia banyak lah ya. RPS saya juga, RPS kami juga mengacu ke buku ini untuk PPN. Ya, cari aja di tempat yang paling murah dan paling dekat ya, dari kota teman-teman. Oke. Kalau untuk KUP nanti kita setelah UTS akan bahas menggunakan buku ini, bukunya Profesor Gunadi. Meskipun demikian, buku-buku yang lain boleh digunakan. Kalau yang nggak suka baca buku ya silakan, googling aja dari internet. Kalau teman-teman sudah tahu harus mencari yang mana. Oke, KPN, KUP sudah banyak informasi di internet. Di unit penerbitan kayaknya ada buku perpajakan 2 yang tertulis dibuat sama saya dan Pak Dian Aditya. Sebenarnya waktu itu rencananya mau kolaborasi, tapi karena saya juga harus membuat buku PBB waktu itu, dalam waktu sangat singkat, akhirnya sih cuma bisa kontribusi di buku tersebut sangat sedikit, ya, di awal-awalnya doang. Jadi buku tersebut juga bisa teman-teman jadikan acuan, tapi mungkin lebih asik, ya, saya memahami lah bahwa jauh banget standar saya sama Pak Untung gitu ya, almarhum Pak Untung. Jadi menurut saya sih lebih enak baca buku ini, menurut saya. Oke, sip. Sampai sini ada ngobrolin? Ada? Oke, kita lanjut ke penugasan. Tugasnya ngapain? Tugasnya ya presentasi. Ya. Terkait apa? Tentu saja terkait PPN, atau KUP. Oke, topiknya bebas, jadi nggak harus terikat sama materi yang sedang kita bahas. Yang jelas harus di sekitar PPN atau KUP. Nanti akan kita bagi ke 6 kelompok. Ya, sudah saya persiapkan kelompoknya yang mana-mana aja. Nanti akan 3 kelompok akan bahas PPN, 3 kelompok akan bahas KUP. Oke, nggak ada file yang dikumpulkan. Ya, jadi teman-teman cukup presentasi aja, nggak perlu bikin slide yang dikumpulin, nggak ada. Dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa tergantung. Kalian berapa orang sih? 27, 28? 29, Pak. Oh, 29. Oke, berarti nanti hanya ada satu kelompok yang kemungkinan berisi dari 4 orang aja. Oke, sampai sini oke, teman-teman? Wah, waktunya udah mepet. Oke, sebelum waktunya mepet, sebentar, saya takut lupa. Kita foto dulu ya. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Sip, sebentar. Saya. Sebentar.
Oke, kita lanjut. Manometer. Oke, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Suara saya udah kedengeran? Sudah, Pak. Oke, siap. Jadi, kira-kira seperti ini. Oke, berikutnya. Apa contohnya yang mau dipaparkan materinya? Bebas, teman-teman. Ini saya hanya tidak terbatas pada apa yang mungkin saya sampaikan. Contohnya, misalnya teman-teman akan ngomong mengenai PPN dan pajak penjualan. Bedanya apa sih? Misalnya seperti itu. Oke. Atau mungkin PPN untuk perdagangan melalui salur elektronik. Misalnya PPN untuk Spotify, PPN untuk Netflix, atau mengenai regresivitas PPN. Oke. KUP mungkin mengenai pelaporan SPT yang umumnya di deadline, di masa-masa terakhir, internet sering error, ya. Atau UMKM yang katanya banyak, pendukung perekonomian, tapi yang terdaftar dikit banget nih. Kenapa tuh? Itu bisa diangkat juga tuh, tema itu. Atau mengenai kenapa banyak wajib pajak yang tidak patuh, sehingga harus diperiksa, atau kenapa juga banyak yang patuh. Ini hanya menyampaikan apa yang teman-teman dapatkan dari Google, dari internet, kemudian disampaikan. Sebenarnya yang akan saya nilai nanti, gitu ya, tentu saja pertama adalah kesesuaian. Ini sih mungkin nanti bisa kita handle. Maksudnya saya akan ikut serta nih dalam proses teman-teman menentukan materi. Ya, jadi saya anggap ini tidak dapat lah nilai ini. Oke. Dan tentu saja pemahaman. Ketika teman-teman menyampaikan materi, akan kelihatan nih mana yang memahami materi, mana yang dalam tanda kutip kurang mempersiapkan. Oke. Dan ini mungkin yang paling penting. Bagaimana presentasinya menarik. Teman-teman cuma presentasi ke teman-temannya sendiri. Saya nanti cuma mungkin sebagai moderator. Ya. Nggak nanya, tidak mempertanyakan, ya. Teman-teman akan menceritakan apa yang sedang teman-teman obrolin, dan bagaimana apa yang teman-teman ceritakan itu menambah pengetahuan para audiens. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana diskusi. Oke, saya tahulah. Hal ini bisa diobrolin di belakang saya, ya. Juga pernah mahasiswa. Silakan janjian. Nanti kelompok lo nanya ini ya, kelompok gue ya. Oke, silakan aja. Oke, I know ya. Saya pernah ada di posisi kalian. Ya, silahkan aja, tapi buatlah saya nggak ngerti kalau itu pernah ada obrolan di belakang saya. Okay? Dibuatlah senatural mungkin, ya, jangan sampai saya tahu. Okay? Itu yang akan juga jadi kriteria penilaian saya. Okay? Semakin asik presentasinya, maka nilainya semakin bagus. Okay, lumayan loh ini, bobotnya besar kan. Oke teman-teman, silahkan metode seperti apa? Saya kemarin bekerja sama dengan 2 kelompok di KKM, saya rasa dua-duanya punya output yang sangat menarik. Dan teman-teman bisa lah mengerjakan menurut saya. Kalau dikerjakan dengan serius, saya rasa bisa. Kalau ngomongnya kan teman-teman sendiri, ya enggak? Jadi, saya berharap satu diskusi yang menarik kan nanti. Masing-masing kelompok waktunya setengah jam, terserah, mau saya tidak akan mengotak-kotakan, harus presentasi 10 menit, diskusi 20 menit, enggak. Silakan aja. Mau presentasi 25 menit, ngobrol cuma 5 menit, ya nanti berarti nilai diskusi jadi kurang. Oke? Dibuat senyaman dan seasik mungkin. Bebas. Waktunya setengah jam. Sampai sini ada yang mau tanyain? Pak izin tanya Pak. Silakan. Ini di pertemuan keberapa ya Pak? Oh iya, oke, siap. Langsung dijawab di slide ini ya, Mbak Nabila ya. Oke. Nanti saya akan minta, nanti akan ada 6 kelompok, ya.
Nanti akan saya random, kita undi siapa yang menjadi kelompok presenter pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, sampai siapa yang keenam. Ini adalah membahas mengenai PPN, sedangkan di sini membahas mengenai KUP. Wah, enak banget nih yang nomor 6. Ya, mungkin aja. Tapi kan nanti mungkin banyak tugas yang ngumpul di sini. Oke, mungkin aja. Yang tim 1 susah banget nih, dapatnya di awal. Tapi setelah pertemuan keempat, udah bebas. Oke, bisa fokus ke hal yang lainnya. Jadi plus minus, menurut saya. Oke, sebagaimana cara kerjanya, saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk berdiskusi di setiap pertemuan. Oke, ya, kita waktu sudah mepet banget ya, saya udah pengen bikin breakout room. Nanti masing-masing akan diskusi kelompok, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Masing-masing setidaknya akan saya alokasikan 30 menit dari kelas saya. Jadi teman-teman mungkin bisa mengurangi waktu yang diambil di luar jam kelas. Ya, silakan dimanfaatkan waktu di kelas saya untuk ngobrol mengenai topik apa yang akan dibicarakan. Oke, dan saya akan hadir di masing-masing breakout room. Saya akan pindah-pindah supaya saya tahu apakah teman-teman sudah makin terarah. Oke, jadi saya akan ikut nih membimbing teman-teman supaya presentasinya menarik, topiknya seru. Oke, jadi nggak saya lepas, silahkan mencari sendiri nggak. Oke, jadi kita akan ngobrol nih, teman-teman juga berdiskusi. Oke, pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, dan pertemuan 9, 10, 11. Oke? Oke. Bagaimana kelompoknya? Nah, kelompoknya seperti ini, sudah saya tetapkan. Berarti kan ada 29. 29 ya. Ketua kelasnya siapa sih di sini? Siapa sih ketua kelas? Harold, Pak. Harold. Oh, Bro Harold. Oke, Bro Harold. Jadi ini sudah saya tetapkan gitu ya. Kelompoknya seperti ini. Udah pada tahu ya? Udah pada apa ya kelompok yang mana ya? Sorry untuk kelompok 6. Teman-teman punya 4 pasukan aja. Mungkin lebih kecil lebih mudah dikoordinasikan. Oke. Sampai sini mau tanyain? Udah tahu semua kelompoknya? Udah tahu ya? Oke, Sudah, Pak. Sip. Sekarang kita undi siapa yang mau tampil pertama, ya, supaya lebih bukan lebih fair sih, tapi di asas kerandoman gitu ya. Apa itu kerandoman? Pertama ketutup. Oke, nanti saya putar akan keluar angkanya siapa yang lebih dahulu tampil. Sekarang kelompok mana nih yang mau saya putar duluan? Kelompok berapa? Ada yang mengajukan diri untuk saya undi duluan? Nggak ada? Oke, kita dari kelompok 1 ya. Kita kelompok 1 dia masuk ke urutan ke berapa? Oke, sorry. Ternyata kelompok 1 dapat urutan untuk tampil di urutan pertama. Oke? Oke. Sekarang kita ke kelompok 6. Kelompok 1 tampil urutan pertama. Kelompok 6. Oke. Kelompok 6 nanti akan jadi penampil nomor 4. Oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 tampil di urutan ketiga. Ups. Sorry. Sekarang kelompok 5.
Oke, kelompok 5 tampil urutan kedua. Oke. Sekarang kelompok 3 dan kelompok 4 kita tentukan di sini. Kelompok 3 nih ya. Ini adalah undian untuk kelompok 3. Oke. Sip. Sudah dapat semuanya ya. Kelompok 1 sudah tahu siapa kelompoknya. Kelompok 1 juga sudah tahu bahwa dia akan tampil di urutan pertama. Oke, siapa sih yang bertanya ini? Teman-teman? Pak, saya mau tanya Pak. Tadi yang nomor 3 urutan berapa sih Pak? Kelompok 3 urutan ke-6. Oh, ke-6. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sorry ya, nggak bisa tukar-tukar lah. Terima aja ya. Pokoknya tampil pertama pada Mas Radit ya? Enggak juga sih. Ya, oke, plus minus saya. Oke. Sebenarnya jamnya udah habis nih. Ya, jam sudah habis. Teman-teman jam berapa ada kuliah lagi kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada, Pak. Sip. Saya akan bikin 6 breakout rooms. Ya. Silakan teman-teman pilih ya roomnya sesuai dengan nomor kelompoknya. Nanti saya akan mampir. Silakan didiskusikan, gitu ya. Bikin diskusi yang kondusif, gitu ya. Nanti saya akan main ke masing-masing room untuk ngobrol dengan teman-teman. Oke. Jadi hari ini ternyata memang kebetulan nggak ada materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kejar di pertemuan kedua. Oke, silakan masuk ke roomnya sesuai dengan apa yang sudah dibagi oleh saya. Silakan teman-teman. Nanti saya mampir. Udah kelihatan belum? Udah bisa mengirim belum? Pak, mohon izin Pak. Belum Pak. Mohon izin Pak. Ya. Itu nanti masuknya ke nomor urutannya atau nomor kelompok Pak? Nomor kelompok ya? Masa nggak bisa? Oh, baik Pak. Bisa. Mas Agung udah ada pilihan belum di sana? Mau masuk ke room yang mana? Belum ada, Pak. Belum ada Pak. Oh, udah ada Oh, Pak. udah Pak, udah. Oh, oke, sorry. Permisi Pak, Ya, silakan. itu tadi kan dibagi untuk 3 kelompok mendapat PPN dan 3 kelompok mendapat KUP. Nah, itu pembagiannya bagaimana Pak? Berarti yang penampil pertama, kedua, ketiga itu akan membahas mengenai PPN. Penampil keempat, kelima, keenam akan bahas KUP. Atau kelompok 1 itu akan membahas KUP, kelompok 1, kelompok 5, kelompok 2 itu akan bahas PPN. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 6 itu akan membahas mengenai KUP. Jadi ada nama kelompok, ada urutan. Semoga teman-teman nggak tertukar. Mau mastiin Iya. aja. Ya. Yang PPN itu di pertemuan 4, 5, 6, yang KUP itu 9, 10, 11. Iya betul, ya. Benar. Pertemuannya iya benar. Sorry, pertemuannya. Ya, makasih Pak. Oke. Silakan. Nanti saya 5 menit lagi masuk ke breakout room teman-teman.